Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku izin nih Bang, buka masker ya. Iya, Bismillah aja. Bismillah, mudah-mudahan tidak ada corona. Oke, Bro Saver, kembali Gros TV mengudara. Kali ini bincang santai Gros TV bersama dengan Kang Dr. Udin Narsudin SH, SPNN Hum. Apa yang ingin kita bahas hari ini? Jadi untuk edisi bincang santai Gros TV kali ini, Gros Saver, kita akan membahas mengenai hak guna bangunan (HGB) dan waris. Di mana ada kasus, bisa nggak HGB itu diwariskan? Bisa nggak HGB itu bentuknya rumah tinggal, tempat tinggal didiami sudah lama, kemudian diwariskan berdasarkan surat wasiat ke cucu malah. Itu nanti kita kupas. Kita sapa dulu. Selamat siang Kang Dr. Udin Narsudin, sehat kah? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Udin, Ya. sebelum kita masuk ke pembahasan tentang hak guna bangunan, gimana kabarnya? Kita tahu kalau lagi seperti ini ya dapat akte juga alhamdulillah kan gitu ya. Tapi alhamdulillah. Tapi nggak pengaruh ya? Ada penurunan? Ya pastilah. Kalau nggak ada penurunan mah rasanya Turunnya 1% ya? ya ada penurunan lah gitu. Oke, itu sekali info aja. Nah, Kang Udin kan lebih dikenal kalau upload di status itu pasti kalau nggak bicara tentang kasus penyelesaiannya, kasusnya bukan kasus-kasus organisasi, kasus-kasus yang berhubungan dengan pekerjaan notaris PPAT. Bagaimana kalau bikin perjanjian? Apakah perjanjian ini? Jawabannya istilahnya berbagi ilmu. Nah, kali ini Gros tertarik dengan SHGB ya, sertifikat hak guna bangunan. Nah, sebetulnya SHGB itu proses perolehannya seperti apa sih Bang? Apakah itu dibatasi oleh negara khusus untuk berbadan hukum saja atau perorangan bisa? Nah, kalau badan hukum itu apa dasar yang menjadi payung hukumnya? Kalau sebagai perorangan yang mendapatkan SHGB itu apa payung hukumnya, Kang? Ya kalau bicara hak guna bangunan atau sertifikat hak guna bangunan gitu ya, itu merupakan bagian dari hak atas tanah kan gitu ya. Nah kalau berangkat dari konteks hukum agraria gitu ya, tentu kalau bicara tentang sertifikat hak guna bangunan selalu harus bicara tentang hak atas tanah kan gitu ya. Oke. Hak atas tanah itu dimulai dengan hierarki hak atas tanah yang ada di Indonesia. Artinya di situ ada yang disebut sebagai hak bangsa Indonesia. Kemudian ada hak menguasai negara. Kemudian ada yang disebut sebagai hak atas tanah ulayat gitu ya. Dan kemudian berikutnya adalah hak atas tanah yang boleh dimiliki oleh orang perorangan atau badan hukum gitu ya. Termasuk tentu di dalamnya ada tanah wakaf, dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, kalau terkait dengan HGB, tentu itu adalah turunan dari tadi hierarki hak atas tanah. Hak atas tanah. Ya, hierarki hak atas tanah itu sendiri yang kemudian dikenal dalam konteks agraria gitu ya. Dimulai dengan Undang-Undang 45, Undang-Undang Dasar 1945 ya, pasal 33 ayat 3 ya. Yang kemudian diturunkan berikutnya ke dalam konteks UPA. UPA. Pasal 1, pasal 2, pasal 3 gitu ya, dan pasal 4. Nah, pasal 4 itu sendiri, kalau tadi ada pasal 2 hak menguasai negara, kemudian teraplikasikan dalam bentuk hak atas tanah yang boleh dimiliki oleh orang perorangan atau badan hukum, yaitu di dalam pasal 4. Oke. Ya, dan kemudian dijabarkan lebih lanjut di dalam pasal 16, Undang-Undang Pokok Agraria. Yang kemudian dalam pasal 16 itu sendiri disebutkan macam-macam hak atas tanah, dimulai dengan hak milik, kemudian HGU, kemudian HGB dan seterusnya. Betul. Ya, ada yang disebut sebagai hak atas tanah yang kemudian tetap dan sementara gitu ya. Nah, konteks yang tadi ditanyakan terkait dengan HGB tentu dapat dipedomani bahwa HGB itu sebetulnya subjeknya itu sendiri ada dua. Oke. Ya, yaitu adalah orang perorangan atau badan hukum. Badan hukumnya tentu boleh PT misalkan gitu ya, dapat juga di yayasan. Karena yayasan juga tidak selalu dapat HGB, bisa aja kemudian dapatnya adalah misalkan hak milik. Ada yayasan-yayasan tertentu yang kemudian boleh memiliki hak milik. Oke. Ya, diantaranya misalkan yayasan yang bergerak dalam bidang keagamaan misalkan. Berarti itu hak yang paling tinggi ya, hak milik ya? Ya, hak milik itu sendiri adalah hak yang tertinggi. Tentu konteks hak yang tertinggi sebetulnya itu dalam bahasa logika sehari-hari gitu ya. Karena kan hak yang tertinggi dalam konteks hak atas tanah di Indonesia itu adalah hak bangsa Indonesia. Ya, betul. Ya, itu karena sebetulnya
tidak ada yang tinggi dan seterusnya ya. Walaupun tentu kalau misalkan kita bicara tentang logika dari definisi hak milik itu adalah hak yang terkuat dan terpenuh gitu ya. Iya, betul. Kalau udah berarti kan tidak ada yang ter lagi. Betul. Nggak mungkin super ter gitu. Mahater. Ya, baik kayak kalau HGB. Nah, tadi kan Bang Kang Bro bilang, Kang Dokter bilang ada perorangan, ada berbadan hukum. Persyaratannya sama nggak ketika untuk mendapatkan SHGB? Apakah ditentukan untuk badan usaha kah? Masalah perorangan itu buat usaha kah atau buat tempat tinggal? Biasanya kan kalau orang awam kalau bicara perorangan kan kalau tidak girik, garapan, SHM, girik, SHM. Jarang orang memiliki hak guna bangunan tempat tinggal. Nah, bisa nggak Kang dijelaskan kok kenapa perorangan, bagaimana perorangan itu bisa mendapatkan hak SHGB? Untuk tempat tinggal kah, untuk usaha kah, dan untuk badan hukum sudah jelas badan hukumnya kan, untuk usaha dan sebagainya. Bisa dijelaskan Kang satu persatu? Ya, kembali lagi ke konsep penguasaan hak atas tanah gitu ya. Tadi saya sebutkan hierarki, makanya kan selalu berangkat kalau dalam konteks hak atas tanah itu berangkat dari hierarki. Hak bangsa Indonesia, hak menguasai negara atas tanah, HMN gitu ya. Nah dalam HMN itu sendiri sebetulnya jelas disebutkan ada 3 elemen atau tiga hal ya negara kemudian berwenang untuk salah satunya diantaranya adalah memberikan hak atas tanah ya tetapi sesuai dengan peruntukannya. Disesuaikan dengan peruntukannya. Iya. Oke, maksudnya memberikan hak atas tanah peruntukannya untuk apa? Oke, itu untuk perorangan atau ya ini saya umum dulu. Oh, secara umum. Oke, dulu siap. gitu ya. Jadi konteks hak menguasai negara itu tadi saya sebutkan ada 3 hal gitu ya. Di antaranya adalah kepada negara diberikan kewenangan untuk memberikan hak atas tanah misalkan. Dan kemudian juga diberikan hak untuk perbuatan hukum apa yang diberikan terhadap tanah tersebut. Apakah jual beli kah, apakah pelepasan itu konkretnya gitu ya. Siap. Nah, tentu di dalamnya juga disebutkan kewenangan negara dalam konteks tadi memberikan hak atas tanah dan kemudian disesuaikan dengan konteks peruntukannya. Makanya dikenalah yang disebut sebagai penataan ruang. Oh, tata ruang. Tata ruang. Oke. Nah, artinya apa? Artinya tentu negara memberikan hak itu kepada seseorang, kepada badan hukum, kepada badan usaha, disesuaikan dengan untuk apa dia? Peruntukannya tadi. Peruntukannya. Oke. Buat usaha. Oke, badan hukum itu akan menggunakannya untuk kepentingan pengembang. Untuk kepentingan developer ya. Oh, perumahan. Nah, oke. Pasti diberikan dengan HGB. Berarti bentuk rumah yang dijual itu di atas SHGB gitu. Pasti diberikan HGB ya. Makanya tadi kenapa berangkat dari hak menguasai negara sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat 2 UPA. Karena disitulah letaknya kenapa ini diberikan hak milik. Kenapa ini diberikan hak pakai? Kenapa diberikan hak guna bangunan, HGU dan seterusnya gitu ya? Karena berangkat dari dia itu subjeknya apa, objeknya apa, peruntukannya untuk apa. Tapi berarti yang menentukan itu peruntukannya. Di antaranya peruntukan. Peruntukannya itu. Persis. Jadi kalau menjadi HGU karena peruntukannya untuk perkebunan. Oke. Kalau HGB untuk tadi macam-macam bisa betul. Untuk ternyata hak pakai. Hak pakainya adalah untuk kepentingan katakanlah lembaga negara, katakanlah misalkan kepolisian negara, kepolisian hak pakai. Butuh lahan untuk kantor. Iya. Diberikanlah hak pakai. Betul. Diberikanlah hak pakai tanpa batas waktu. Tanpa batas waktu sepanjang kemudian tetap dipergunakan atau masih tetap dipergunakan dalam rangka negara ya. Itu ya. Kepentingan negara tadi. Persis. Nah, sekarang bisa nggak dari awal itu perorangan itu mendapatkan hak guna pakai? Hak guna bangunan mengajukan. Iya, kembali lagi ke tadi saya sebutkan bahwa ternyata di situ peruntukannya itu memang tidak mungkin diberikan hak milik. Maksudnya? Ya, artinya lokasi seseorang yang memohonkan hak gitu ya, tidak mungkin misalkan diberikan hak milik. Karena itu misalkan ya kawasan industri. Oke. Apakah orang perorangan itu tidak bisa memiliki tanah di kawasan industri? Kan boleh. Oke. Maka pasti diberikannya adalah HGB. Itu contoh saja ya, contoh konkret saja ya. Itu dengan berbagai macam variasi variasi pemberian hak gitu ya.
Makanya tidak selalu orang perorangan itu diberikan itu dalam bentuk hak milik. Kalau peruntukannya tidak sesuai dengan konteks untuk hak milik. Berarti pengaruh juga dong lokasi objek. Lokasi objek itu mempengaruhi diberikannya sebagai hak milik kah, hak HGU kah, itu mempengaruhi juga. Oh pasti. Lokasi peruntukan sesuai dengan penataan ruang. Oh tadi balik lagi ke tata ruang. Ya. Kalau tata ruangnya itu daerah kawasan industri tidak mungkin dijadikan hak milik. Ya. Jatuhnya HGB atau HGU. Ya HGB atau apa yang katakanlah ternyata dia adalah PT ya udah pasti kan HGB. Kalau misalkan HGU ya tidak mungkin karena untuk kepentingan perusahaan perkebunan misalkan. Oh, nggak mungkin karena itu perindustrian. Tapi bisa nggak Bang kalau di kalau pemukiman oke lah, kalau tadi kan dijelaskan oleh Kang Dokter ada orang mengajukan lahan untuk perumahan, bentuknya jadi rumah-rumah itu adalah HGB di walaupun di kafling tetap HGB kan, sampai lunas baru ditingkatkan jadi hak milik, itu jelas. Nah, bagaimana yang rumahnya di daerah kawasan Jakarta sebetulnya ada permasalahan gini. Di kawasan Jakarta, kalau dibilang itu kampung, ya perkampungan juga sih, pemukiman lah. Dan saya tidak melihat di situ ada industri. Tapi kok diberikannya HGB? Kenapa itu ada yang HGB, ada yang hak milik, ada yang lebih banyak HGB? Itu kenapa bisa begitu, Kang? Ya tentu kalau saya tidak bisa melihat lebih detail kalau belum lihat dokumen-dokumennya ya, tapi mungkin saya katakanlah menjelaskan dari sudut yang sangat umum gitu ya. Kalau terkait dengan peningkatan dari HGB ke hak milik itu kan merupakan pilihan kan. Betul. Jadi action yang bisa dilakukan oleh pemohon gitu ya, action yang dilakukan oleh pemilik hak atas tanahnya. Sepanjang kemudian ketentuan terkait dengan perubahan dari HGB ke hak miliknya itu kemudian dipenuhi, kalau itu adalah rumah tinggal itu adalah kemutlakan. Kemutlakan? Iya, sesuatu yang dimungkinkan dan diharuskan negara kemudian mengakomodasi proses peningkatan dari HGB ke hak milik tersebut. Sepanjang yang tadi saya bilang, memang ketentuannya itu dimungkinkan dan diperbolehkan. Tapi kan tentu juga harus dipahami bahwa dalam konteks HGB itu saja, itu tadi, mungkin saja ada HGB di atas tanah HPL. Maksudnya? HGB di atas tanah hak pengelolaan gitu ya. Jadi kalau logikanya gini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta misalkan gitu ya, melakukan reklamasi terkait dengan sebuah kawasan pantai gitu ya. Nah, pasti hak atas tanah di atas tanah yang reklamasi itu adalah HPL. Nah ternyata kemudian pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kerjasama dengan pengembang. Nah pengembang sudah pasti kan diberikan akses untuk membuat sertifikat HGB di atas HPL itu tadi. Gitu ya. Nah pertanyaannya, apakah kemudian seseorang itu dapat meningkatkan hak milik di atas tanah HGB itu? Tentu tidak. Nggak bisa karena kan dia HGB di atas HPL di atasnya HGB. Persis. Jadi tidak bisa ditingkatkan jadi hak milik. Persis. Makanya kan selalu saya sampaikan di beberapa tulisan saya, boleh nggak melakukan peningkatan hak milik atas tanah punya HGB, Pemda dari HPL tadi di HGB ke atas nama pemohon tadi. Tidak. Rumah. Oh tidak bisa Perguso. Karena alasan-alasan yang tadi itu ada aset daerah kah atau aset merupakan barang milik negara kah dan seterusnya gitu ya. Kalau udah hak milik kan terkuat dan terpenuh di awal tadi saya sebutkan. Nah yang menarik ini Bang, Kang Bro, Kang Udin. Ini diketahui pemukiman warga lah, dalam artian bukan perumahan ya, bukan developer yang menggarap. Tapi kenapa bisa jadi ada HGB di situ? Itu kalau analisa Kang Udin, kenapa ada beberapa rumah kok justru HGB bukannya hak milik? Kan biasanya kan kalau proses itu sih mungkin dari beberapa kejadian banyak sih sebetulnya ya, variasi permasalahan atau variasi kenapa diberikan HGB itu banyak ya. Pertama misalkan ada dulu itu adalah yang kemudian dapatnya dari konversi dari tanah hak barat. Konversi tanah hak barat gitu ya, hak barat itu harus dengan HGB gitu ya, maka diberikanlah HGB walaupun itu misalkan di Jakarta. Nah kalau HGB boleh ditingkatkan ke hak milik nggak? Boleh. Misalkan boleh sepanjang memenuhi kualifikasi yang ditentukan.
Siap. Ya, makanya di beberapa aturan gitu ya, misalkan di dalam PP 40 tahun 96, di dalam katakanlah Undang-Undang Pokok Agraria kan disebutkan bagaimana kualifikasi yang bisa ditentukan dalam konteks HGB. Ya. Kualifikasi yang ditentukan di dalam konteks perubahan dari HGB ke hak milik. Ya, di dalam PMN nomor 9 tahun 99 misalkan. Pasal 77 disebutkan bahwa HGB yang sudah berakhir, hak pakai yang sudah berakhir bisa ditingkatkan menjadi hak milik. Tetapi tentu kualifikasi atau bahasa persyaratannya syarat-syaratnya ada persyaratan yang harus dipenuhi. Syarat-syaratnya ditentukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Kalau termasuk juga tentu peruntukan yang tadi saya sebutkan, penataan ruang yang tadi saya sebutkan. Makanya kan ada PMNA kalau tidak salah tahun 98 bahwa hak rumah tinggal itu bisa ditingkatkan menjadi hak milik. Nah itu salah satunya kemudian memecah kebuntuan tadi gitu ya. Nah, pemberian hak guna bangunan itu kan berarti kan ada batas waktu dong, nggak mungkin kalau tadi Kang Dokter bilang kalau pemerintah dikasih hak pakai tambah batas waktu, tapi kalau hak guna bangunan itu dibatasi kalau tidak salah ya. Iya, kalau kita rujuk, saya bicara dari konteks sebelum Undang-Undang 11 tahun 2020 ya, Undang-Undang Cipta Kerja ya. Jadi kalau bicara tentang HGB, tentu kita pedomani pasal 35 ya kalau nggak salah ya, UPA. UPA, betul. Di situ disebutkan 30 tahun, gitu ya, 20 tahun, 30 tahun itu adalah pemberian, tentu dengan SKPH, Surat Keputusan Pemberian Hak, kemudian bisa diperpanjang 20 tahun. Jadi 50 tahun gitu ya. Kemudian bisa diperbaharui. Bisa diperbaharui. Ya, berapa tahun? Ya 20 tahun lagi. Berarti 70 tahun. 70 tahun. Tapi kan dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja dimungkinkan sekaligus kan. Iya. Nah, betul. Tapi RPP-nya atau peraturan pemerintahnya kan kita belum dapatkan ya. Betul. Saya masih bicara dalam konteks yang sebelumnya ya, sebelum Undang-Undang 11 2020 ya, Cipta Kerja. Jadi tentu kalau misalkan kita bicara tentang konteks batas SHGB tadi gitu ya, 30, 20 berarti 20 ya. Nah, baik itu di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 60 UPA maupun di dalam PP 40 tahun 96. Oke. Itu hampir sama lah ya, tidak ada sesuatu yang kemudian ada perbedaan. Yang mungkin nanti akan menjadi pendobrak itu adalah pada saat adanya PP terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja tadi gitu ya. Mungkin saja akan berubah ketentuan PP 40 tahun 40 tahun 96 tentang pemberian HGB, HGU dan seterusnya. Nah, ketika usia 30 HGB itu bisa nggak langsung tingkatkan menjadi hak milik? Ya itu tadi kembali lagi kepada dalam tanda petik ketentuan persyaratannya. Iya. Kalau mau dipenuhi bisa. Betul. Tapi kalau di bawah HPL, di atas HPL, ya, itu, sampai kapanpun. Ya, kecuali kalau dilepaskan oleh negara. Oh, oke. Jadi contoh misalkan gini. Ada selalu beberapa pertanyaan. Pak, buktinya tanah punya Perumnas boleh ditingkatin jadi hak milik? Iya, betul. Kenapa itu tidak seperti itu semua ya, tidak seperti semua. Kalau Perumnas kan perusahaan perumahan kan? Iya, betul. Perusahaan perumahan berarti kan diberikan akses oleh pemerintah, oleh negara dalam konteks ini untuk kemudian melepaskan asetnya. Asetnya, haknya kepada si pembeli. Iya, kemudian diberikan katakanlah kewenangan bahwa HGB hak pengelolaannya kemudian bisa dilepaskan. Oh, berarti PNS dulu itu pegawai negeri dulu dapatnya HGB ya? Ya kalau dia belinya itu dapatnya dari Perumnas misalkan tidak mesti harus pegawai negeri sih. Siapapun yang membeli dari Perumnas gitu ya, itu pasti HGB. Kan di atas tanahnya itu di atas HPL kan. HPL-nya atas nama Perumnas kan. Betul. Nah, pasti kan di atas HPL itu ada HGB. Nah, pertanyaannya kan HGB-nya boleh hak milik nggak? Kalau selama HPL-nya tidak dilepas, tidak bisa. Artinya berarti kan kekuasaannya ada di pemegang HPL, di Perumnas. Kalau Perumnasnya mengatakan memberikan persetujuan, ya wis. Masalahnya ini menyangkut rumah almarhum Ketua Gros. Wah, ini kalau jadi saksi ahli, gue berapa puluh juta nih. Bukan, enggak. Kalau ini udah jadi sertifikat, bukan. Ini kasus yang berbeda, yang HGB yang di Jakarta. Kalau ini yang di Depok. Depok itu kan dulu almarhum ayah itu beli rumah. Perumnas 30 tahun kalau nggak salah, cicilannya 9.000 apa 9.000 naik cuma 15.000. 30 tahun kemudian naik jadi SHM. Berarti itu dulunya HPL dong.
Ya kalau itu adalah asalnya dari Perumnas biasanya HPL. Pelang di tiap nomor itu, tiap rumah kan ada nomor itu. Yeah. Itu Perumnas. Iya, makanya kan Perumnas itu di Tangsel juga ada, di Tangerang juga ada kan. Di misalkan di Perumnas Suradita gitu ya, di Perumnas 1, 2, 3, 4 di Tangerang itu memang dapatnya dari HPL, tapi masyarakat atau konsumen dapatnya adalah HGB. Ya, dan konsep yang tadi saya sebutkan HPL-nya kemudian dilepaskan oleh Perumnas gitu ya, dan kemudian BPN bisa melakukan peningkatan ke hak milik sesuai dengan permohonan dari pemohon. Berarti ketika rumah itu mau lunas menjadi SHM itu berarti Perum yang mengurus itu ya? Bukan, artinya orang pemohonnya itu memohonkan persetujuan ke Perumnas. Nah, kan kalau nggak salah aja nggak sampai memberikan permohonan, ketika lunas dapatnya SHM. Nah itu konsepnya silakan ya. Yang paling pokok tentu legalitas formalnya sebetulnya kalau di atas tanah HPL itu pasti dapatnya HGB. Harusnya. Ya, kalau misalkan memang kemudian dapatnya adalah hak milik, apakah si Perumnas itu dulunya itu sudah sejak awal diberikannya HPL atau misalkan sudah dapat langsung pelepasan dari masyarakat dalam bentuk HGB misalkan, bisa saja. Karena Perumnas itu kan subjek hak terkait dengan HGB maupun HPL sebetulnya. Berarti kemungkinan ketika almarhum ayah ayah Gros ini, dia kan pegawai negeri Departemen Agama, dapat ngambil rumah di Depok, Perumnas lah, seperti tadi 30 tahun dengan cicilan sangat murah lah, ya tipe 21 kan. Nah, ketika lunas itu dapatnya SHM, berarti kemungkinan ketika mengambil kredit Perum sudah melepas ya? Iya, sudah melepas dulu. Jadi karena kan gini, ada beberapa kasus terkait bukan kasusnya, ada beberapa proses terkait dengan pemberian hak kepada pegawai negeri misalkan ya. Dimungkinkan negara itu memberikan kepada pegawai negeri itu dalam konteks konsolidasi tanah gitu loh. Contohnya misalkan tanah-tanah yang ada di perumahan katakanlah di Tangerang ini, itu ada komplek Puspiptek gitu ya, di Pagedangan. Nah itu konsepnya itu negara itu langsung memberikan hak kepada pegawai negeri. Pegawai negeri itu waktu itu pegawai negeri dari LIPI gitu ya, dalam bentuk sertifikat hak milik. Karena dalam rangka konsolidasi tanah perkotaan. Walaupun itu HPL ya. Kalau sudah itu seperti enggak. Sudah enggak HPL, langsung diberikan oleh negara dalam bentuk hak milik. Nah kalau bentuknya Perumnas itu apakah jadi HGB dulu, apakah langsung jadi hak milik? Nah itu tadi kembali ke contoh yang ada di sini gitu ya. Misalkan Perumnas Suradita. Itu HPL dulu. Ya, berarti si konsumen atau kreditur ya? Debitur itu kredit di atas HGB. Nah, gini. Tadi kan ada HPL. Nah, dari HPL itu sendiri kemudian dibuatlah HGB. Dipecah-pecah kapling. Ya, dan buat HGB di atas HPL, dan HGB itulah yang kemudian dijual kepada konsumen. Nah, yang tadi saya bilang, bagaimana kalau misalkan akan ditingkatkan menjadi hak milik, berarti kan harus dilakukan proses terkait dengan pelepasan HPL juga gitu ya. HPL baru jadi HGB. Iya, dan itu kepada pemegang HPL-nya. Gitu. Berarti pemegang HPL melepaskan sehingga si pembeli yang tadinya HGB bisa jadi hak milik. Ya. Berarti ketika terjadi perjanjian itu HGB sebetulnya ya? Ya, kalau pada saat dia beli biasanya sih dalam bentuk HGB. Walaupun yang dijual penawarannya SHM. Nah gitu. Itu sih hal lain, itu teknik dalam marketing ya. Nah balik lagi Kang. Nah itu kan perumahan jelas. Dalam arti mau HPL di atas HPL dibikin HGB, itu kan dalam artian konteks Perumnas ya, salah satunya Perumnas ya. Nah ini perumahan warga ya bilang warga kampung lah, warga sekitar, bukan perumahan, tapi itu dalam bentuk HGB. Apakah dulunya itu bekas tanah industri kah? Apakah dulunya itu bekas PT kah? Nah kalau bekas industri atau PT, punya hak nggak dari si badan hukum itu menjual kapling-kapling ke warga sekitar? Ya kembali lagi ke tadi konteks pembangunan rumah gitu ya, pasti dilakukan dengan izin. Ya, izinnya itu diantaranya misalkan izin mendirikan bangunan. Pastinya kan pada saat melakukan proses pembelian tanah itu gitu ya, si developer gitu ya,
sudah pasti kan melalui fase di mana dia punya izin lokasi gitu ya. Oke. Nah, izin lokasi itu kan disebutkan terkait dengan proses pembelian itu memang dimungkinkan dia untuk kemudian melakukan pembelian. Kayak setelah melakukan pembelian, walaupun misalkan tanahnya itu tanah girik misalkan gitu ya dari masyarakat, kan dia mengajukan proses ke kantor pertanahan. Jadinya Ke HGB. BPN. Nah, dapatlah nanti SKPH. Karena kemudian dalam konteks pemberian hak itu karena dimohonkan itu adalah untuk kepentingan pembangunan perumahan, pasti diberikan dalam bentuk HGB. Nah, berikutnya adalah setelah dapat HGB dilakukanlah penjualan oleh developer itu kepada gitu ya? Masyarakat kan, kepada konsumen. Nah, konsumen kalau sudah milik dia, sudah punya dia, maka kemudian bisa ditingkatkan menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan kan. Nah, si pemegang HGB ini, taruhlah masyarakat dulu kan kurang banyak yang awam mengenai hal-hal seperti ini. Dia beli tanah aja lah. Dia nggak tahu tuh mau HGB, apa SHM, apa girik, pokoknya dia beli tanah. Kemudian dibuat wasiat kepada cucunya bahwa rumah ini diwasiatkan atau dihibahkan, dihadiahkan ke cucunya karena cucunya satu-satunya. Karena anaknya banyak, tapi dari anak yang pertama ini misalnya hanya punya satu cucu, dikasih ke dia. Nah, bisa nggak itu diwasiatkan? Sedangkan tadi kan di HGB itu ada batas waktu 30 tahun. Sedangkan masyarakat yang membeli HGB itu kan nggak tahu udah berapa lama kah? Apakah harus perpanjang kah? Kan gitu. Ini gimana Kang penyelesaiannya kalau seperti ya itu? sebetulnya kan setiap hak atas tanah kalau itu adalah jangka waktunya atau ada jangka waktunya di dalam sertifikatnya ada jangka waktunya disebutkan. Ya sampai jangka waktunya misalkan sampai dengan 1 bulan 1 misalkan ya tahun 2028 misalnya gitu ya. Berarti kan sampai 2028 itu harus dilakukan perpanjangan. Atau kalau misalkan memang perpanjangan sudah pernah dilakukan berarti kan harus dilakukan pembaharuan. Iya, kalau yang ngerti Kang. Kalau masyarakat awam beli, makanya itu tadi normatifnya seperti itu. Oke. Ya, pertanyaannya misalkan pertanyaan lanjutannya ya, bagaimana kalau misalkan sertifikat hak atas tanah itu ternyata sudah habis masa berlakunya di tahun 2020 misalkan. Misalnya 2018 misalnya udah 2018 lah gitu ya. Telat 2 tahun. Apakah kemudian bekas pemegangnya atau siapa yang menjadi pemegang hak atas tanahnya itu masih dalam tanda petik punya kekuasaan terkait dengan hak atas tanah itu? Kan pertanyaannya pasti itu. Nah, saya masih berangkat dari UPA kan, masih berangkat dari aturan-aturan normatif yang sekarang ini masih berlaku gitu ya. Artinya belum masuk ke dalam konsep di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian ada peraturan pelaksanaannya kan, PP-nya. Nah, dalam konteks hukum tanah nasional dikenal yang disebut sebagai hak prioritas. Oke. Hak prioritas itu adalah melekat pada bekas pemegang haknya. Pertama, bekas pemegang haknya, misalkan tadi siapa bekas pemegang haknya. Sekarang ini kan tadi yang disebutkan 2018 habis kan. Si pemegang haknya adalah Tuan A. Ya Tuan A lah yang kemudian menjadi. Kalau udah meninggal, Tuan A udah meninggal, berarti kan masuk kepada konsep pewarisan. Karena hak perdatan itu kan yang kemudian diwariskan kepada para ahli warisnya. Gitu. Para ahli warisnya lah yang kemudian memiliki hak prioritas untuk mengajukan hak atas tanah kepada negara sesuai dengan peruntukannya dan sesuai dengan penggunaannya. Misalnya buat tempat tinggal nih, berarti si ahli waris ini walaupun dia cucu punya hak dia berarti. Karena kan udah meninggal nih, berarti punya hak dia. Persis. Untuk tadi disebutkan kan bahwa ada wasiat kan. Ada surat wasiatnya. Siapa yang merupakan penerima wasiatnya itulah yang kemudian mempunyai. Nah, yang lucu gini Kang, yang menerima wasiat itu dia pikir girik. Ternyata SHGB, SHGB-nya pun sempat kita ngobrol, nggak tahu udah habis apa belum, karena dia belum pernah lihat fisik SHGB-nya itu. Dia tahu dapat surat wasiat aja. Tanah yang jadi rumah yang dia tempatin itu wasiat dari warisan si nenek. Nah, dia pikir girik, dia mau tingkatkan jadi sertifikat. Ternyata itu SKGB, makanya dia nanya, ini gimana Bang? Kita nggak tahu nih, apakah itu dia bisa meningkatkan jadi hak milik kah? Atau dia harus perpanjang dulu kah? Atau gimana? Gini, kembali lagi ke dalam konteks yang tadi, sebetulnya hak atas tanah itu siapa yang mempunyai hak prioritasnya? Berarti neneknya lah. Sebentar, belum masuk ke sana dulu. Oke. Nah, kenapa harus ditanyakan itu? Kenapa? Karena
ahli warisnya kan pasti ahli waris yang memang secara undang-undang diakui. Betul. Sekarang pertanyaannya wasiatnya wasiat seperti apa? Bahwa apakah wasiat di bawah tangan kah? ya, di akta notaril. Apakah wasiat dengan akta notaris kah? Akta notaril. Kalau dengan akta notaris, apakah pewasiatan itu melanggar bagian mutlak? Nah, itu apakah dia melanggar 1/3 bagian dalam konteks hukum waris Islam? Itu yang harus dikelirkan dulu. Oh, gitu. Jadi seseorang mendapatkan wasiat tidak serta-merta dia adalah pemilik. Logikanya gini. Walaupun hadiah. Iya, logikanya begini dulu deh. Jangan masuk ke sana dulu. Oke, siap. Kan biar lebih runtut ya. Iya. Logikanya gini. Tuan A mendapatkan wasiat dari bapaknya atau dari kakeknya lah gitu ya. Oke. Tuan A mendapat wasiat dari kakeknya di tahun 2017. Kakeknya wasiat sebidang 100 tanah, 100 meter misalnya. Satu tanah luasnya 1000 meter. Oke, 100 meter lah yang yang gede-gede. Kepada si ini ya, tadi si kakeknya mewasiatkan kepada ke cucunya A. Tuan A ya. 2017 kan, 1 Januari 2017. Nah, ternyata meninggallah si pewasiat. 2020 lah. 2020 meninggal. Oke. Si A kan ucuk bawa ke notaris. Iya. Ini punya wasiat nih. Bahwa ini tanah saya. Ya, notaris akan belum yakin, belum tentu bahwa kamu adalah sebagai penerima wasiat satu-satunya. Oke. Walaupun isinya adalah bahwa benar dia adalah pemilik dari tanah yang tadi disebutkan. Yang diwasiatkan. Oke. Kenapa? Karena ada kewajiban notaris melakukan yang disebut sebagai cek wasiat ke daftar pusat wasiat. Oke. Ya, karena kan kalau mau dilakukan proses pembagian harus dibuat keterangan waris dulu dong, benar kan? Ceklah ke daftar pusat wasiat gitu ya, betul, notaris tersebut. Muncul nggak nama ini? Oh, nggak muncul. Kalau nggak muncul? Nggak muncul. Ya istilahnya ini nggak muncul nih, saya ceritakan nggak muncul nih si Tuan A ini. Karena ternyata si kakeknya tadi di tahun 2019 membuat wasiat baru. Oh. Kepada siapa? Kepada adiknya si kakek tadi. Bahwa tanah ini adalah sepenuhnya menjadi punya Tuan Z. Tuan Z. Nah, pertanyaannya si ini masih tetap bisa mempertahankan nggak? Kalau begitu ya bingung juga kan. Ya nggak bisa bertahankan lah orang. Wasiat yang terdahulu akan bisa dicabut oleh wasiat terkemudian. Walaupun tidak mencabut. Ya, walaupun tidak mencabut, kan kata-kata dalam wasiat itu saya cabut dan nyatakan tidak berlaku surat wasiat yang sudah saya buat sebelumnya. Di wasiat kedua? Iya. Berarti ketika dibuat ke wasiat kedua, secara tidak langsung itu sudah mencabut? Iya, secara langsung lah, itu kan tidak langsung. Makanya saya bilang tadi, orang punya wasiat itu tidak bisa serta-merta melakukan proses balik nama ke BPN, bahwa ini saya punya tanah nih. Berdasarkan wasiat. Ya, ke laut aja itu kalau yang mau balik nama didasarkan wasiat gitu kan. Oh gitu. Iya. Makanya regulasinya di dalam aturan gitu ya, dalam ketentuan perundangan gitu ya, terutama tentu kemudian harus dilihat di dalam PMN nomor 3 tahun 97 bahwa hibah wasiat gitu ya, itu tidak bisa serta-merta dilakukan atau dipergunakan untuk akte atau untuk balik nama. Balik nama di peningkatan jadi hak milik lah. Iya, untuk balik nama. Tetapi harus selalu disertai dengan pembuatan akte hibah. Ada hak hibahnya. Ya, siapa yang membuat hibahnya? Adalah si pelaksana wasiat. Kalau nggak ada pelaksana wasiat, berarti si para ahli waris yang membuat akte hibah kepada siapa yang merupakan penerima hibahnya? Cucunya misalnya. Misalkan cucunya, ahli warisnya ada 3, ada 4, misalkan ada 3. Jadi cucu dari ahli waris pertama. Iya, itu apapun ceritanya yang penting bahwa dibuatlah akte hibah. Yang kemudian isinya adalah melaksanakan ketentuan dalam konteks wasiat tadi. Itu makanya tidak bisa serta-merta. Jadi artinya tadi kalau misalkan pertanyaannya terkait dengan dia mendapatkan wasiat dari kakeknya terkait dengan wasiat itu sendiri dan terkait dengan tanah itu, ya tidak bisa serta-merta langsung jadi hak milik ya? Nggak bisa. Harus dibuatkan dulu keterangan warisnya menyatakan siapa ahli warisnya. Kan wasiat itu sebetulnya adalah mengesampingkan pewarisan dalam konteks intestato kan. Iya, jatah 1/3 itu nggak berlaku karena kan bicara memberikan hadiah
kan gitu. Nah, tapi kalau bentuknya HGB, Ya sama. tapi kan kalau HGB-nya sudah habis, Kembali lagi tadi saya bilang bahwa ada yang disebut sebagai bahwa tadi saya sebutkan bahwa dalam Undang-Undang 11 2020 yang kemudian ada RPP atau peraturan pelaksananya nanti akan mungkin bulan ini ya, bulan atau bulan Februari ya. Cipta Kerja yang baru ya. Ya, itu batas waktu hak prioritas itu 5 tahun. Kalau Undang-Undang Cipta Kerja. Oh, berarti selama ini habis dikasih waktu 5 tahun, 5 tahun untuk mengurus. Ya. Kalau tidak diurus menjadi tanah negara gitu ya. Artinya tanah negara yang tidak yang serta-merta tidak kemudian menjadi posisi si bekas pemegang haknya adalah menjadi prioritas. Nah, kita nanti lihat sendiri ya seperti apa kemudian pengaturan karena itu untuk lebih memenuhi kepastian hukum gitu ya. Sekarang ini kan katakanlah bekas pemegang HGB walaupun dalam konteks praktik pertanahan dikenal yang disebut sebagai hak prioritas, tetapi batas waktunya kan tidak jelas. Betul. Ada yang sudah habis 10 tahun, sudah Iya, habis betul. 20 tahun, itu kan menjadi tidak jelas. Itu kan Makanya- karena gini kan, kalau itu kan karena masyarakat kan awam, nggak paham. ya, makanya nanya ke saya lah. Bis. Ingat pemirsa, tanya ke Kang Udin. Ya kayak crossover, kalau Bis, puyeng-puyeng bis. tanya. Makanya kan gini, kebanyakan masyarakat awam kan, dia nggak tahu itu HGB, nggak tahu girik, taunya girik aja. Tanah adat, tanah garapan digarap, kemudian dikatakan jadi hak milik. Nah, perbedaan tanah garap HGB kan jelas 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, pembaruan 20 tahun, itu yang lama ya. Nggak tahu yang baru ini peraturan seperti apa. Nah, kalau garapan itu ada batas waktunya nggak? Atau suka-suka? Ya sebetulnya kan konteks hak atas tanah itu kembali lagi ke dalam konteks hak atas tanah. Tanah garapan itu kan tanah negara. Iya kan digarap nih sama masyarakat, sama warga, sama rakyat lah. Dipatok, ditebang, diberesin, dibangun rumah, kan gitu. Itu kan jatuhnya kan girik atau letter C. Tanah garapan. Belum tentu. Oh, belum tentu juga. Belum tentu, Bang. Jadi kenapa harus bedakan antara tanah negara dengan tanah milik? Makanya dalam konteks hak atas tanah juga ya UPA kemudian membatasi kan yang disebut sebagai proses sertifikasi tanah girik itu batas waktunya seperti apa? Batas waktu konversi dari tanah hak barat itu seperti apa? Oke. Karena kalau misalkan batas waktu konversi tanah barat itu tidak dilaksanakan sampai dengan tahun 80, kalau tidak salah nomornya adalah peraturan Presiden nomor 32 tahun 79 ya, bahwa batas waktu untuk bekas-bekas tanah hak barat itu adalah sampai 1980. Kalau tanah-tanah hak milik adat, girik gitu segala macam gitu, tanah bekas hak milik adat itu batas waktu toleransi terkait dengan konversinya tanpa batas waktu. Wow, bebas. Makanya penting untuk dipahami ada perbedaan mendasar dalam konteks tanah garapan dengan tanah bekas hak milik adat. Makanya dalam beberapa tulisan saya selalu menyebutkan bagaimana kemudian kita mengklasifikasikan yang disebut sebagai tanah negara, bagaimana tanah yang disebut sebagai tanah girik, walaupun tidak terlalu banyak yang concern atau menanyakan ya, tidak terlalu banyak. Tapi kan jadi permasalahan kemudian kan jadinya. Ya, saya juga tidak mengerti ya, maksud itu tulisan-tulisan saya itu banyak yang kemudian membahas terkait dengan tanah garapan kah, gitu ya, karena ada beberapa daerah, misalkan tanah garapan kok dibuatkan perjanjian pengikatan jual beli. Nah, itu dia. Padahal core dari tanah garapan itu adalah tanah negara. Kalau pengikatan jual beli adalah core-nya adalah jual beli. Berarti tanah negara dijual dong. Nah, dijual belikan tanah negara. Itu yang sebetulnya tidak. Kalau tanah girik gak ada masalah kan? Tanah girik karena tadi saya bilang dalam konsep konversi saja tidak ada batas waktu. Iya, berarti kan tanah adat nggak ada masalah. Persis, makanya kemudian diakomodasilah oleh PP 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah gitu ya. Yang kemudian diatur dalam pasal 24 gitu ya. Dan kemudian PMNA nomor 3 tahun 97 juga mengatur lebih lanjut di dalam pasal 70 kan. Bagaimana kemudian memperlakukan bekas tanah adat atau tanah-tanah girik, tanah-tanah bekas hak milik adat. Oke, kalau di Jakarta lahan udah nggak ada. Banyak. Kan aku nggak lihat gedung semua bang. Oh iya, itu lahan juga. Maksudnya yang nggak bisa digarap lagi. Nah kita nggak minggir ke daerah Jawa Barat atau ke daerah Tangerang. Itu banyak lahan yang maksudnya pohon-pohon kemudian ditebang. Itu kan berarti tanah negara ya? Oh belum tentu. Belum tentu juga. Makanya kenapa kembali ke konsep hak atas tanah ya.
kenapa Pak Jokowi itu ingin semua hak atas tanah itu disertifikatkan, supaya gampang mengidentifikasi. Ini tanah siapa sih, tanah Mbah Lo. Nah, makanya konteks terkait dengan sekarang misalkan proses digitalisasi dokumen itu lebih gampang lagi kalau misalkan sudah semuanya itu tersertifikasi kan. Makanya ada sejuta sertifikat. Nah itu sejuta, lebih dari sejuta lah itu. Karena 250 penduduk. Iya. Nah, terlepas dari itu Kang, misalnya gini, ini ada lahan, masyarakat lihat tuh lahan nggak tahu pemilik siapa, tiba-tiba seseorang membabat kemudian digarap, dibuat rumah kemudian dijual. Apakah itu, bagaimana prosesnya? Apakah itu untuk mengetahui apakah itu tanah garapan atau itu tanah milik negara? Ya kembali lagi kepada peta digital dari negara ya, BPN yang punya hal itu gitu ya. Artinya kan orang tentu dalam konteks hukum tanah nasional gitu ya, harus dibedakan dengan konsep dulu ya, dalam zaman kolonial ada yang disebut sebagai domain per claring. Domain per claring, oke. Ya, domain per claring itu menyebutkan bahwa kalau tidak ada yang membuktikan bahwa itu tanah punya dia, ya tanah negara lah. Berarti tanah garapan. Iya, tanah negara lah. Tanah negara kan tanah negara itu yang digarapan ya. Pasti jadi artinya domain per claring itu adalah kalau orang tidak bisa membuktikan bahwa ini tanah punya dia, tentu pembuktian itu dengan alat-alat bukti yang memadai ya. Maka itulah tanah negara. Berarti itu dulu. Oke. Nah, sekarang kan nggak seperti itu. Makanya tadi saya sebutkan ada yang disebut sebagai hierarki hak atas tanah. Hak bangsa Indonesia, hak atas tanah, hak menguasai negara dan seterusnya ya, ke bawah sampai pasal 16. Walaupun punya negara, rakyat punya hak dong menggarap. Nah, pertanyaannya, apakah manakala ada tanah kosong gitu ya, tiba-tiba tanah itu dia bisa diklaim oleh seseorang gitu ya. Ada semak belukar, tidak terawat juga tidak bisa serta-merta, tidak bisa sekonyong-konyong, tidak bisa ujuk-ujuk gitu ya. Dia jadiin rumah dijual. Nggak bisa gitu. Ada aturannya, ada formulasi yang kemudian bisa dilakukan. Katakanlah misalkan itu adalah tanah hutan. Tiba-tiba dibabat, enak aja dibawa. Buat bikin petak-petak. Betul. Bikin rumah jual. Betul. Bilangnya, itu tidak bisa semerta itu. Ada undang-undang kehutanan. Nah, apa yang harus dipahami oleh Grosaver atau pemirsa, terutama ini kan nanti insya Allah kita tayangkan di Gros TV, YouTube, masyarakat umum menonton lah. Apa yang harus diperhatikan untuk menggarap itu Kang oleh masyarakat? Sebetulnya kalau menggarap itu sesuatu yang di wilayah Pulau Jawa mungkin agak sedikit ini ya. Menggarap itu karena hak atas tanahnya kan udah kelihatan gitu ya, udah punya siapa gitu ya. Perkebunan. Tapi ada juga Kang. Kalau contoh kasus ya di Depok nih, itu masih banyak tuh wilayah-wilayah yang kayak lembah, kayak kan gitu. Itu nggak jelas punya siapa. Ya sekarang gini Bang, makanya kenapa saya kemudian selalu menyampaikan artikel-artikel yang agak-agak ini terkait dengan hak atas tanah ya. Boleh nggak tanah dibendung? Sungai dibendung? Kan nggak boleh saya bilang, itu kan ada aturannya terkait dengan undang-undang pengairan. Ya boleh nggak atau tanah bekas katakanlah sempadan kereta api boleh nggak dibangun? Kan nggak boleh, makanya saya sebutin kan. Tadi abang bilang, lembah misalnya lembah apa? Enggak, posisi tanahnya itu agak menurun dan orang sebenarnya malas ngegarap gitu loh. Ya itu tadi, apakah itu merupakan bagian dari sempadan sungai misalkan ya, karena di bawahnya sungai atau seperti apa? Karena sempadan sungai juga kan sudah jelas berapa meter kah? Betul. Sempadan pantai berapa meter kah gitu ya. Makanya saya selalu membuat artikel-artikel itu yang ya ke arah sana. Sempadan sungai itu berapa meter? 3 meter. 10 meter ya? Sempadan pantai berapa meter. Jadi jangan berpikir bahwa itu adalah tanah Mbah Lu gitu. walaupun itu aturannya normatifnya jelas. Tapi gitu. Kan itu tidak ada air yang lewat, tapi semak-semak, pohon. Nah, kembali lagi kan kenapa kemudian BPN diberikan kewenangan atau pemerintah ya dalam hal ini diberikan kewenangan untuk kemudian membuat pengaturan terkait dengan bahwa sebetulnya hak atas tanah seperti apa sih yang kemudian boleh diberikan kepada masyarakat. Nah, itu dia. Kan sudah sangat jelas bahwa hak atas tanah yang diberikan kepada masyarakat ini terlepas dari konsep Undang-Undang Cipta Kerja ya. Karena Undang-Undang Cipta Kerja kan nanti belum kita bahas. Nanti kalau udah dibahas lebih pusing lagi. Bahwa hanya tanah darat yang boleh disertifikatkan.
Berarti kan kalau yang tanah disertifikatkan berarti kan yang boleh dimiliki dihaki gitu kan. Mau hak milik kah, hak guna bangunan kah, dan lain-lain. Oke. Persis. Berarti walaupun itu bekas sungai, bukan bekas ya, walaupun itu ditumbuhi semak belukar, pohon, tapi kalau itu bekas sepadan sungai, iya, boleh. Iya, sempadan sungai nggak bisa, sempadan walaupun itu rawa, kondisi saat ini ya, saat ini sudah banyak pohon. Ya, makanya kan penilaian terkait dengan boleh atau tidaknya suatu hak atas tanah itu dimohonkan oleh seseorang, ada yang disebut sebagai constating report. Oke. Penilaian lapangan bahwa ini layak. Oh, ini adalah tanah lidah tanah unslibing, tanah tanah timbul. Oh, iya. Tanah timbulnya juga bukan timbul tenggelam. Tiba-tiba muncul tanah. Aduh, tanah timbul yang memang udah berapa puluh tahun menjadi daratan gitu ya, atau berapa tahun menjadi daratan dan tidak mungkin lagi menjadi lautan gitu ya. Misalnya kayak bukan danau ya, apa? Kayak bekas dulunya balong gitu kan? Ya di muara lah, ini muara gini misalkan muter. Oh, di sininya tiba-tiba sungainya gini jadinya gitu ya. Akhirnya sini kering. Akhirnya rata. Nah, itu tanda timbul. Persis. Nah, masyarakat awam kan banyak kan nggak paham hal ini kan. Taunya wah ini banyak ke abang. Tiba-tiba dia ngeliat, kayaknya ini enak nih. Nanya kiri kanan, nggak ada yang punya. Bu tadi bukan penyambahnya si A, si B, si C. Ya sudah, dia garap sendiri. Ternyata itu bekas sungai. Nah, sebelum menggarap apakah perlu menanyakan lokasi itu ke BPN dulu kah? Atau gini. Alangkah baiknya gimana sebaiknya? Sebetulnya kan kalau terkait dengan pemberian hak atas tanah gitu ya, pemberian hak atas tanah itu ada 4 macam kan. Salah satunya ya itu tadi karena kemudian penguasaan secara adat, secara tradisional. Di antaranya misalkan menggarap suatu bidang tanah yang tanpa tuan misalkan gitu ya, karena itu adalah bekas sungai gitu ya, yang kemudian karena sudah dangkal gitu ya, sudah ini. Dan itu letaknya ada di sebelah tanah punya dia. Misalkan dia punya di sini, nah yang tanah timbul itu ada di sebelahnya. Nah itu dimungkinkan untuk dimohonkan oleh yang sebelahnya ini. Yang menggarap ini. Kalau yang menggarap dulu bukan dia, orang luar. Dalam konteks aturan sebetulnya adalah harusnya yang bersebelahan. Konteks aturan. Kalau pertanyaannya apakah kemudian negara bisa memberikan kepada orang luar, rasanya secara aturan memang nggak mungkin. Itu kan banyak kan, yang seperti kejadian digarap, dijual bahkan. Nah, proses penjualan itu kan kembali lagi ya tadi ini kan kalau saya lihat misalkan di Teluk Naga misalkan gitu ya, rasanya sih nggak dilakukan penjualan atau nggak dilakukan permohonan oleh selain orang di sini gitu ya, atau katakanlah di Muara Gembong yang saya lihat gitu ya, itu adalah warga sekitar situ yang memohonkannya. Beda halnya kalau misalkan ternyata dia udah berapa puluh tahun memang menggarap dan kemudian itu adalah tanah bekas tadi kawasan ini dan kemudian dilepaskan gitu ya, dilepaskan itu bukan dijual ya, dilepaskan agar kemudian si penerima pelepasan itu memohonkan haknya kepada negara dalam konteks sesuai dengan peruntukannya ketentuan dan peruntukannya. Balik lagi ke peruntukannya. Walaupun berarti developer bisa dong ke situ berarti. Nah, biasanya kan kalau developer kalau tanah timbul itu agak sedikit riskan ya. Biasanya hanya untuk katakanlah tambak gitu ya. Atau apapun gitu ya yang kemudian tidak dalam konteks untuk perumahan. Kecuali kalau dalam konteks reklamasi ya, itu hal lain ya karena itu diatur oleh peraturan presiden. Nah ini udah agak menjauh sampai ke sana-sana. Aku tarik kembali ke HGB. Berarti HGB itu bisa diwariskan ya? Iya, dengan sendirinya HGB itu bisa diwariskan karena itu merupakan bagian dari konsep yang katakanlah masuk ke konsep kewenangan PPAT untuk melakukan perbuatan hukum terkait dengan objek dalam bentuk HGB tadi. Walaupun HGB itu diberikan kepada perorangan, bukan badan hukum. Iya, tidak selalu HGB itu diberikan kepada badan hukum gitu ya. Berarti perorangan juga bisa mendapatkan HGB. Iya. Nah, kalau perorangan itu mendapatkan HGB itu biasanya kan itu kalau HGU kan HGB untuk badan hukum kan jelas kalau nggak buat perumahan, buat yang lain-lain dan gitu. Balik lagi ke peruntukannya. Apakah sama perorangan juga dapat itu? Atau ada perbedaan? Kalau proses pemberian HGB itu kan sebetulnya sama dengan proses pemberian HGB kepada siapapun kan, gitu termasuk kepada katakanlah PT pasti didahului dengan yang disebut sebagai SKPH, surat keputusan pemberian hak kan gitu ya.
Kenapa SKPH itu penting? Karena itu untuk mengukur apakah memang peruntukannya sesuai atau tidak kan gitu ya. Nah, di dalam konteks SKPH itu selalu disebutkan terkait dengan klausula apa yang harus dilakukan dalam konteks pemberian itu. Barulah kemudian kalau klausulanya itu kemudian diikuti gitu ya, maka kemudian akan diberikan langsung hak atas tanahnya. Gitu ya, klausula itu diantaranya misalkan pembayaran PNBP, penyebutan terkait dengan kewajiban dari pemegang haknya dan seterusnya, termasuk juga misalkan kalau HGB ya ada kewajiban untuk segera membangun kalau misalkan itu adalah untuk kepentingan ruko misalkan. Berarti apakah bisa dibedakan dengan luasnya? Nah, kalau badan hukum mungkin bisa berhektar-hektar, kalau perorangan dibatasi. Ya kalau perorangan kan tentu akan ada pertanyaan kalau misalkan untuk kepentingan bisnis misalkan gitu ya, katakanlah ruko gitu ya, sudah pasti ada batasan-batasan dalam konteks teknis gitu ya. Kalau perumahan kan memang dimungkinkan untuk kemudian misalkan dalam bentuk PT ya, itu berapa puluh hektar, berapa ratus hektar gitu ya. Kalau perorangan kan nggak mungkin sampai 100 hektar digarap. Iya itu tadi kembali lagi ke dalam konteks kewenangan kantor pertanahan ya. Jadi ada konsep kewenangan kantor pertanahan itu untuk berapa hektar itu siapa di dalam PMN nomor 2 tahun 2013. Di situ disebutkan bagaimana kemudian pemberian hak itu diberikan oleh kantor pertanahan kabupaten misalkan Kota Madia gitu ya, kantor pertanahan Kanwil dan seterusnya gitu ya, dalam bentuk HGB ataupun dalam bentuk hak yang lain. Pada perorangan tapi dibatasi jumlah luasnya. Iya tentu itu sih sesuatu yang kemudian sesuatu yang lazim ya. Jangan sampai satu orang bisa menggarap 100 hektar kan. Ya itu ada pembatasan juga. Keren banget kan. Iya. Kalau satu orang dapat HGB 100 hektar, wow, ngalah-ngalahin PT. Oke, Grossever itu kan. Jadi hak guna bangunan itu diberikan oleh negara. Dilihat lagi ada persyaratannya, ketentuan dan persyaratan, tanda bintang berlaku. Peruntukannya untuk apa dan sebagainya. Dan HGB bisa diberikan ke badan hukum dan juga perorangan, tapi juga dibatasi. Dan bisa diwariskan. Nah, yang perlu dipahami oleh pemirsa atau Grossever, jangan lupa lihat masa berlakunya. Nah, melihat masa berlakunya itu tertuang di SHGB-nya itu kan, kapan berlakunya. Nah, pertanyaannya, ketika sudah mengetahui masa waktu sudah habis dan balik lagi si yang diberikan kuasa sudah meninggal, langkah apa yang harus dilakukan? Pengajuannya kemana? Dan prosesnya berapa lama? Yang pertama, seseorang yang meninggal itu walaupun misalkan sertifikatnya masih hidup gitu ya, orangnya sudah meninggal dunia kan karena kemudian berlaku asas saisin kalau dalam konteks hukum waris perdata barat gitu ya, bahwa yang pewaris itu dengan serta-merta maka jatuhnya ke ahli waris kan gitu ya. Nah, berarti ahli waris bisa mengajukan permohonan untuk melakukan perpanjangan kan gitu, terkait dengan HGB dimaksud gitu ya. Nah, tentu terkait dengan prosesnya adalah 2 tahun sebelum jangka waktu HGB itu berakhir itu bisa dilakukan permohonannya gitu ya. Perpanjangan. Perpanjangannya. Tapi kembali lagi ke dalam konsep pasal 35 tadi dan PP 40 tahun 96 tadi gitu ya, bahwa perpanjangan itu juga juga bisa dilakukan kalau misalkan memang tinggal berapa hari lagi habis gitu ya. Misalnya 2 hari lagi habis. Iya. Masih memungkinkan. Masih memungkinkan gitu ya. Dan kalaupun misalkan sudah habis maka dimungkinkan untuk melakukan pembaruan gitu ya, pembaruan. Nah, makanya ada perbedaan kalau sudah habis jangka waktunya maka bukan perpanjangan, tapi adalah pembaruan. Tapi kalau masih ada jangka waktu sehari atau 2 hari, perpanjangan. Diperpanjang. Tapi yang penting BPN-nya mau nggak nerima kalau udah tinggal 2 hari gitu ya. Nolak, berarti bikin baru. Nah itu tadi biasanya kan perhitungan terkait dengan permohonan hak atas perpanjangan tadi adalah manakala diterima tanda terima itu kan. Tanda terima perpanjangan. Kalau misalkan nggak ada tanda terimanya, berarti kan ini tidak dalam proses perpanjangan dong. Berarti bikin baru. Pembaruan. Nah, ketika tahu ini ada SHGB ya. Saran dari Kang Udin, apakah diperpanjang, diperbarui, atau ditingkatkan? Ya kalau saran saya sih kalau misalkan memang mau memenuhi syarat untuk dilakukan peningkatan ke hak milik,
kenapa enggak gitu kan? Syaratnya hanya rumah tinggal dan dibuktikan dengan IMB kan. Kalau IMB kalau rumah tinggal ya udah, kalau kita merasa bahwa kita adalah warga negara Indonesia ya, kecuali kalau kita adalah warga negara asing. Nggak punya IMB, nggak pernah bayar IMB berarti. Oh, berarti dilihat dari situ. Ya. Nah, berarti kalau dia tahu ini SHGB mati, walaupun mati ya sudah, maksudnya masa waktunya habis, kadaluarsa, lebih baik diajukan ke jadi hak milik. Iya, dasar hukumnya kan sudah sangat jelas di dalam PMN nomor 9 tahun 99 pasal 77 disebutkan HGB atau hak pakai yang sudah tidak berlaku lagi ya bisa ditingkatkan menjadi hak milik. Karena sudah lama tinggal di situ, Iya. ada rumahnya dan diakui oleh. Ya, satu itu Ada dari IMB-nya sudut juga material, sudut lagi. formilnya juga kan regulasinya udah sangat jelas. Iya, ada IMB-nya jelas, IMB bayar terus gitu kan. PBB. Iya, iya. PBB jadi salah. Sorry crossover, maklum. Yang pakar kan di depan bukan di samping. PBB-nya bayar terus tiap bulan. Nah, PBB itu sama ya, mau wujud sertifikat, hak milik, HGB, HGU. Oh iya, di dalam PBB itu tidak disebutkan status haknya HGB atau hak milik. Karena taunya, Karena kan PBB itu bukan merupakan bukti pemilikan kan? iya, PBB kan pajak ya. Iya, pajak kewajiban. Pemda pintar ya. Dia nggak ngelihat mau milik, mau guna, Iya, enggak. mau pakai, pokoknya ente kena Iya, tanah pajak giring bangunan juga, sekian, tanah sekian, bangunan Iya. sekian, total pajak sekian, jangan lupa bayar. Iya, jangan lupa bayar. Taunya itu. Oh, iya. Sebenarnya banyak crossover yang ingin Ya, ditanyakan. harus banyak explore kalau dengan saya gitu, banyak Betul. ngobrol, banyak wah. Kayak Nah, ini sebenarnya mau kita perpanjang nih, jangan organisasi ya. Nanti saya disebut bekicot lagi. mau perpanjang masuk ke Omnibus Law, hak cipta kerja yang baru nih. Tapi bakal panjang lagi nih ceritanya nih. Enaknya sekarang atau nanti, Kang? Kita Ya kupas kalau mengenai sebetulnya sih kalau hak cipta Omnibus kerja. Law sih mungkin nanti ya, kalau udah RPP udah PP-nya keluar ya? sudah keluar. Jadi enak ngebahas Iya, ya? karena misalkan mungkin saya ulas sedikit aja dulu ya. boleh. Jadi karena kalau dalam konteks misalkan kewenangan PPAT banyak sekali yang kemudian menjadi katakanlah kerja Betul. PPAT gitu ya. Satu misalkan terkait dengan hak milik atas satuan rumah susun. Betul. Itu akan berkembang sedemikian, Ya. termasuk di dalamnya misalkan WNA. warga negara asing boleh, memiliki. dan kemudian itu harus dibuat dengan akte PPAT tanpa melihat lagi dia itu warga negara mana gitu ya. Yang penting hanya berarti kan harus disiapkan dari dia paspor dan kitas. Jadi bukan cuma paspor doang langsung bikin aktenya, ya repot nanti PPAT-nya. Oh, jadi masalah. Jadi masalah itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan rumah tinggal gitu ya. Rumah tinggal juga tentu itu ada perbedaan juga ya. Ya. Terkait dengan rumah tinggal di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Betul. perumahan dan kawasan pemukiman itu juga ada perbedaan-perbedaan. Di antaranya misalkan AJB itu tidak usah lagi harus ada untuk perumahan ya, untuk kawasan perumahan. Tidak perlu lagi PPAT itu melihat izin lokasinya. Nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi, cukup dengan peruntukannya. Berarti ke depan ini banyak Ya, yang nambah duit. Berarti begini aja deh, kita bikin episode kedua. Ya, Nanti itu, ya. kita kupas lagi dengan Kang Udin, kita ulas dan kupas perkembangan dari setelah Ya, ini keluar. PP-nya keluar. Jadi PP-nya keluar. memang kalau Jadi enak membahas. PP-nya belum keluar, mungkin saya hanya bicara dari sudut Undang-Undang 11 2020 ya. Sebelum ini diberlakukan. Padahal RPP-nya memang sudah ada ya, tapi takutnya kan ada beberapa perubahan-perubahan. Betul. Jadi episode kedua lanjutan dari pembahasan hal ini. Setelah PP-nya keluar, karena menyangkut banyak sekali pekerjaan PPAT, baik yang bagi WNI, terutama bagi WNA. Enak banget jadi WNA ya. Jadi notaris, jadi PPAT. Wah, salah. Jangan protes melulu gitu. Jangan banyak bikin status tanah, mending bikin status tanah. Kayak Kang Udin. Kenapa? Karena di Omnibus itu masih di Omnibus Law kan? Iya. Omnibus Law Cipta Kerja itu ternyata bakal membuat banyak hal yang menjadi pekerjaan dari Ya, PPAT. dompetnya bisa nambah-nambah lagi. Nah, dompetnya siapin dompet berarti. Tambahan dompet. Oke, udah mulai bikin beli ini di apartemen di sini. Amin begitu. Oke, Growsaver, sampai jumpa di episode kedua pembahasan mengenai pertanahan mengenai tanah. Kali ini hak guna bangunan dan wasiat.
warisan ya. Next, kita kupas tentang Cipta Kerja yang dilahirkan dari Omnibus Law. Sampai jumpa. Terima kasih Kang Udin, Kang Dr. Udin Narsudin SAS SPNN HUM sudah menyempatkan diri memberikan penjelasan, semoga bermanfaat yang dijelaskan oleh Kang Udin, dan mohon jangan dibilang bekicot lagi. Ilmu loh ini. Oke, Guru Saver, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.